Halo teman-teman, saya sebagai perwakilan dari teman-teman saya akan membagikan hasil dari diskusi kami tentang Kerajaan Demak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Ada Clarissa Yustika Syahda Pranita, Farhan Andika Endrawan, lalu ada Kukuh Budi Utama, dan Nadia Aurora. Berdirinya Kerajaan Demak. Menjelang akhir abad ke-15, seiring dengan kemunduran Majapahit, beberapa wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri. Begitu juga dengan Demak yang berada di wilayah utara pantai Jawa muncul sebagai kawasan yang mandiri. Dalam tradisi Jawa digambarkan bahwa Demak merupakan pengganti langsung dari Majapahit. Sementara Raja Demak Raden Patah dianggap sebagai putra Majapahit terakhir. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah memimpin Demak pada 1500 hingga 1518 Masehi. Pada tahun 1475 Masehi, Raden Patah mulai melaksanakan perintah gurunya dengan membuka madrasah atau pondok pesantren. Lama-kelamaan desa Gelagahwangi ramai dikunjungi orang-orang. Tidak hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan dan agama, tapi kemudian menjadi pusat perdagangan bahkan akhirnya menjadi pusat kerajaan Islam pertama di Jawa. Raja-raja Kerajaan Demak. Pertama, Raden Patah. Raden Patah merupakan anak Brawijaya kelima. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Demak berkembang pesat karena memiliki daerah pertanian yang luas sebagai penghasil bahan makanan, terutama beras. Oleh karena itu, Kerajaan Demak menjadi kerajaan agraris maritim. Barang dagangan yang diekspor Kerajaan Demak antara lain beras, lilin, dan madu. Barang-barang itu diekspor ke Maluku, Malaka, dan Samudra Pasai. Kerajaan Demak juga memiliki pelabuhan-pelabuhan penting seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Jaratan, dan Gresik yang berkembang menjadi pelabuhan transito atau penghubung. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Pada masa pemerintahan Raden Patah, dibangun Masjid Demak yang proses pembangunan masjid itu dibantu oleh para wali atau sunan. Setelah Raden Patah meninggal pada 1518 Masehi, tahta Demak dilanjutkan oleh putranya Adipati Unus. Kedua, Adipati Unus. Adipati Unus memiliki julukan Pangeran Sabrang-Lor. Masa pemerintahan Adipati Unus tidak begitu lama, karena ia meninggal dalam usia yang masih muda dan tidak meninggalkan seorang putra mahkota. Setelah Adipati Unus meninggal, tata kerajaan Demak dipegang oleh saudaranya yang bergelar Sultan Trenggana. Pada tahun 1512, Demak mengirim armada perangnya menuju Malaka. Namun setelah armada sampai di pantai Malaka, armada Pangeran Sabrang-Lor dihujani meriam oleh pasukan Portugis yang dibantu oleh menantu Sultan Mahmud, yaitu Sultan Abdullah Raja dari Kampar. Serangan kedua dilakukan pada tahun 1521 oleh Pangeran Sabrang-Lor atau Adipati Unus, tetapi kembali gagal padahal kapal telah direnovasi dan menyesuaikan medan. Adipati Unus berhasil mengadakan perluasan wilayah kerajaan. Dia menghilangkan kerajaan Majapahit yang beragama Hindu, yang pada saat itu sebagian wilayahnya menjalin kerjasama dengan orang-orang Portugis. Adipati Yunus atau Patih Yunus wafat pada tahun 938 Hijriah atau 1521 Masehi. Ketiga, Sultan Trenggana. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Demak mencapai masa kejayaan. Sultan Trenggana berusaha memperluas daerah kekuasaannya hingga ke daerah Jawa Barat. Pada tahun 1522 Masehi, Kerajaan Demak mengirim pasukannya ke Jawa Barat di bawah pimpinan Fathahillah. Daerah-daerah yang berhasil dikuasainya antara lain Banten, Sunda, Kelapa, dan Cirebon. Penguasaan terhadap daerah itu bertujuan untuk menggagalkan hubungan antara Portugis dan Kerajaan Pajajaran. Dalam usaha memperluas kekuasaannya ke Jawa Timur, Sultan Trenggana memimpin sendiri pasukannya. Satu persatu daerah Jawa Timur berhasil dikuasai seperti Madiun, Gresik, Tuban, dan Malang. Akan tetapi ketika menyerang Pasuruan 1546 Masehi, Sultan Trenggana gugur. Usahanya untuk memasukkan kota pelabuhan yang kafir itu ke wilayahnya dengan kekerasan ternyata gagal. Keempat, Sunan Prawata. Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran. Sukses yang berlangsung mendadak menyebabkan perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Pangeran Surowiyoto dan Pangeran Sekar.
Mengetahui kondisi tersebut, dukungan dari masyarakat terhadap kekuasaan Sunan Prawata semakin memudar. Ia bahkan memindahkan pusat kekuasaan Kerajaan Demak ke Prawoto, Pati, Jawa Tengah. Meski demikian, masa pemerintahan ini tidak berjalan dengan mudah karena Sunan Prawata dibunuh oleh putranya yang bernama Arya Panangsang pada tahun 1547. Kelima, Arya Panangsang. Arya Panangsang yang berhasil menduduki tahta kerajaan ini juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Kalinyamat sebagai penguasa Jepara. Kondisi ini bahkan memicu pergolakan Adipati Demak. Parahnya lagi, kondisi ini hanya akan menghadirkan perebutan kekuasaan sehingga kerajaan Demak mulai runtuh. Di dalam perang-perang antara pasukan Pajang dengan Jipang, Arya Panangsang terluka di bagian perut karena tombak yang dimiliki Sutawijaya. Walaupun hal itu terjadi, namun dalam menahan rasa sakitnya itu, Arya Panangsang dapat bertahan dan juga berhasil meringkus Sutawijaya. Akan tetapi pada saat mencabut keris yang akan digunakan untuk membunuh Sutawijaya, justru terpotonglah usus Arya Panangsang. C. Peristiwa penting. 1. Perluasan dakwah. Perluasan agama Islam dilakukan oleh Raden Patah berjalan dengan aman ketika ia berusaha untuk menjadikan kerajaan Majapahit Islam. Raden Patah berhasil menaklukkan Raja Giriwardhana yang sebelumnya telah berhasil merebut kekuasaan kerajaan Majapahit. Dengan runtuhnya Raja Giri, Raden Patah kemudian mendirikan kerajaan Demak serta menyebarkan agama Islam bersama dengan Wali Songo. 2. Perlawanan terhadap Portugis tahun 1521, Raden Patah bersama putranya Adipati Unus melakukan penyerangan terhadap Portugis. Meskipun tak berhasil merebut kembali Malaka, setelah Raden Patah wafat, sang putra kembali menyerang Portugis untuk kedua kalinya namun tetap berakhir gagal. Tak menyerah, Adipati Unus kembali meluncurkan aksinya untuk merebut kembali Malaka. Namun ketika armadanya sampai di dekat kekuasaan Portugis, Adipati Unus justru mendapat hujan meriam. 3. Penaklukan berbagai wilayah Jawa. Penaklukan wilayah yang dilakukan Trenggana merupakan peristiwa penting kerajaan Demak. Setelah berhasil menduduki tahta raja, Trenggana berhasil membuat kerajaan Demak berada di puncak keemasannya. Trenggana menaklukkan wilayah Pasundan dan beberapa wilayah bekas kekuasaan Majapahit di Jawa Timur yang mayoritas beragama Hindu. Dengan kekuasaan yang semakin meluas tersebut, Trenggana juga mampu mencegah Portugis yang akan menjajah Demak dan beberapa wilayah kekuasaannya. 4. Kemunduran kerajaan Demak menjadi kerajaan Pajang. Keserakan yang dimiliki raja terakhir Arya Panangsang membuat kerajaan Demak berada di posisi yang membahayakan. Ia menyuruh pengikutnya untuk membunuh penguasa Jepara, Pangeran Hadiri. Namun perintah tersebut justru membawa malapetaka baginya. Adipati Jagatingkir Hadiwijaya dan adipati lainnya yang tak terima melakukan pemberontakan dan membunuh Arya Panangsang. Setelah berhasil dibunuh, kekuasaan kerajaan Demak berakhir dan Adipati Jagatingkir Hadiwijaya memindahkannya ke Pajang untuk mendirikan kerajaan baru, yakni Kerajaan Pajang. D. Kehancuran Raja Demak. Kehancuran kerajaan dimulai setelah pembunuhan Sultan Trenggana. Perebutan kekuasaan dalam keluarga kerajaan yang menyebabkan pemberontakan wilayah Demak. Pembunuhan Pangeran Surawito adalah puncak dari pembunuhan Sunan Prawita, penerus Sultan Trenggana dan istrinya. Arya Panangsang naik tahta dan membunuh Pangeran Hadiri, Bupati Jepara. Dalam perjalanannya, pengikutnya itu adalah pemicu yang tidak nyaman bagi raja lain untuk mengakui Arya Penang sebagai Raja Demak. Pemberontakan terakhir yang didukung oleh keluarga kerajaan dipimpin oleh Joko Tingkir, yang sekarang menjadi Adipati Pajang. Pemberontakan berhasil membunuh Arya Panangsang dari putra angkat Joko Tingkir, Sutawijaya. Joko Tingkir kemudian memindahkan kekuasaan ke Pajang dan menandai berakhirnya kerajaan Demak. Peninggalan kerajaan Demak. Masjid Agung Demak didirikan pada tahun 1479 Masehi yang saat ini berusia sekitar 6 abad. Namun masih berdiri kokoh karena telah direnovasi beberapa kali. Soko Tatal dan Soko Guru. Soko Guru atau Soko Tatal merupakan pilar Masjid Agung Demak yang terbuat dari bahan kayu dengan diameter 1 meter dan berjumlah 4 buah. Semua Soko Guru dibuat oleh Sunan Kalijaga. Pintu berdek, beduk dan kentongan. Situs kolam wudhu. Pawestren. Tempat salat berjamaah disebut pawestren. Pawestren adalah bangunan dengan 8 tiang penyangga yang terdiri dari 4 tiang utama dalam balok penyangga 3 tingkat lengkap dengan ukiran motif Majapahit. Mihrab. Dampar Kencana. Dampar Kencana adalah tahta untuk Sultan Demak yang kemudian digunakan sebagai khotbah mimbar di Masjid Agung Demak. Namun, mimbar ini tidak lagi digunakan dan disimpan di Museum Masjid Agung Demak untuk menghindari kerusakan. Makam Sunan Kalijaga. Maksurah. Maksurah adalah kaligrafi berukir dari ayat-ayat Al-Quran yang digunakan sebagai dinding bagian dalam Masjid Agung Demak. Kaligrafi ini menceritakan tentang keesaan Tuhan.
Piring campa. Piring campa merupakan piring porselen yang berjumlah 65 buah yang saat ini dipasang di dinding bagian dalam Masjid Agung Demak. Sebagai namanya, lempengan ini adalah hadiah dari Putri Campa, Ibu Raden Patah, pendiri Kerajaan Demak, Soko Majapahit, Surya Majapahit, Serambi Majapahit.